Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ali amma ba'du. Salam bening hati pada seluruh keluarga, saudara kaum muslimin yang dirahmati Allah. Alhamdulillah. Kita terus memenuhi kolbu kita dengan kalimat syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas semua karunia yang Allah berikan, atas semua kenikmatan yang Allah berikan, yang kita tidak pernah mampu untuk menghitung nikmat-nikmat tersebut. Allah hanya minta kepada kita syukuri nikmat itu, maka Allah berjanji akan menambahkan terus nikmatnya buat kita sekalian. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kita bersyukur, maka Allah akan tambah nikmat kita. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah, kembali melanjutkan dakwah Islam ini, bahwa sesungguhnya hakikat dari kehidupan kita di dunia ini seluruhnya sempurna diatur oleh Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika ada sesuatu yang kemudian kita rasakan, kita alami dalam hidup ini, maka insya Allah dengan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah Subhanahu Wa Taala akan menjadi pembela buat segala urusan-urusan kita sekalian. Dari semua perintah-perintah dalam agama yang berbentuk ibadah yang Allah sampaikan dalam Al-Quran, yang dicontohkan Rasulullah SAW dalam hadisnya, dalam sabda-sabda beliau, semuanya bermuara adalah untuk kebaikan bagi kita. Sekali lagi, Allah tidak butuh kita sembah, atau kita tidak sembah pun tidak mengurangi ilmunya Allah. Ketika perintah itu disampaikan, maka muaranya adalah buat diri kita. Sehingga semua perintah-perintah yang Allah sampaikan dalam Al-Quran itu akhirnya akan membawa dampak manfaat buat diri kita ketika kita melakukannya. Dan boleh jadi itu akan menjadi solusi, justru akan menjadi jawaban-jawaban dari tiap persoalan yang kemudian kita lakukan, yang kita rasakan, yang kita sedang alami. Salah satunya adalah ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita berinfak, bersedekah, maka yang menjadi objek dari infak dan sedekah itu adalah diri kita, bukan siapa yang menerima infak sedekah itu, tetapi objeknya adalah diri kita, karena dia akan kembali kepada apa yang kemudian sedang kita alami, kita rasakan, sehingga infak sedekah itu menjadi wasilah atas doa-doa, atas harapan-harapan kita, atas cita-cita kita. Dia menjadi wasilah, menjadi perantara untuk dikabulkannya doa-doa kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu contoh misalnya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampaikan, "Dawu maradakum bisadaqah." Sembuhkan penyakitmu dengan sedekah. Obati penyakitmu dengan sedekah. Maka ini menjadi sesuatu yang agak sulit kita bisa mencerna ketika kita sakit, kemudian diperintahkan untuk bersedekah. Namun ketika kita menggunakan kedekatan akidah tauhid kita, maka kita akan mendapatkan jawaban. Artinya apa? Ketika kita sedang sakit, yang kita butuhkan bukan obat, yang kita butuhkan bukan dokter, bukan tabib, bukan apotik, bukan rumah sakit, bukan klinik-klinik, tetapi yang sedang kita butuhkan adalah Allah Azza wa Jalla. Kita sedang butuh Allah. Ketika kita sedang punya persoalan,
sehingga kita minta solusi dari semua persoalan tersebut. Sebenarnya tidak. Yang kita butuhkan adalah Allah. Hadirin yang dirahmati Allah, di sini dibutuhkan akidah tauhid kita. Bagaimana bisa menghadirkan Allah dalam semua keadaan, sehingga ketika sakit pun Rasulullah menyampaikan tadi, dau mardhukum bis-shadaqah. Tebus penyakitmu, obati penyakitmu dengan sedekah. Ketika kita bersedekah, maka kita akan, insya Allah, kita akan merasakan akan adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, kekuatan yang Allah miliki untuk menyembuhkan penyakit. Kita akan bertemu dengan Allah ketika kita melakukan sedekah itu. Atau misalnya juga yang Allah sampaikan dalam Al-Quran, wa man qudira alaihi rizquhu falyunfiq mimma atahu Allah. Siapa yang sedang terbatas rezekinya, siapa yang sedang tersumbat rezekinya, wa man qudira alaihi rizquhu, maka jawabannya adalah fal yunfiq, maka hendaklah dia berinfak. Lagi-lagi di sini kita membutuhkan kekuatan akidah tauhid kita, kekuatan keyakinan. Sedang terbatas rezeki kita, sedang sulit keadaan kita, sedang seret rezeki kita, tapi Allah perintahkan dalam Al-Quran, fal yunfiq, maka hendaklah dia berinfak mimma atahullah, dari yang sudah Allah berikan kepada dia, dari yang sudah Allah datangkan kepada dia, dari yang sudah Allah kasih kepada dia. Lagi-lagi kita butuh Allah sebenarnya. Kita ada masalah dengan keuangan, kita sedang dikejar-kejar hutang yang harus terbayarkan, maka boleh jadi jawabannya bukan uang, tetapi kita sedang butuh Allah. Karena padanya semuanya sempurna, tidak ada pada makhluk, hanya terdapat kepada Khalik. Kalau kemudian kita datangnya kepada makhluk, kepada sesama manusia, kita tidak akan mendapatkan jawaban yang membahagiakan hati. Tetapi ketika Allah yang kita datangi, maka akan memuaskan hati kita semuanya, akan membuat lapang dada kita. Kaum muslimin yang dirahmati Allah. Atau misalnya lagi, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan motivasi yang sangat luar biasa. Di antaranya yang disampaikan dalam surah kedua, surah Al-Baqarah, ayat 261 dan seterusnya. Ketika kita butuh harta yang banyak, yang berlimpah, maka Allah sampaikan pada ayat ini, pada ayat 261 surah Al-Baqarah, mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habba wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti satu benih yang ditanam kemudian tumbuh menjadi 7 tangkai, dan tiap-tiap tangkai akan menghasilkan 100 buah. Satu yang dia keluarkan, maka 700 kali Allah akan janjikan untuk memberikan gantinya. Kita ingin berlimpah, maka jawabannya ada pada infak atau sedekah. Lagi-lagi dibutuhkan akidah tauhid kita, keyakinan kita akan keagungan Allah. Namun terkadang seringkali hidup kita di dunia ini, kita menggunakan sudut pandang kepala kita. Kita menggunakan sudut pandang pikiran kita, apa yang kita saksikan, apa yang kita dengar. Terkadang itu yang menjadi rujukan. Tapi jika kita sempurnakan dengan sudut pandang qalbu kita, yang penuh dengan keyakinan akidah tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka boleh jadi akan ada matematika yang berubah, yang bergeser dari yang ada di pikiran kita. Bagi Allah semuanya sangat mudah. Innallaha yasir. Bagi Allah semuanya mudah.
Mau menyembuhkan penyakit kita, mudah. Mau menyelesaikan masalah kita, mudah. Mau menyelesaikan urusan-urusan kita, mudah. Mau melipat gandakan harta kita, mudah. Mau mengabulkan doa kita, mudah. Mau menjawab doa kita sangat mudah bagi Allah. Perkaranya bukan itu, masalahnya bukan itu. Masalahnya adalah sejauh mana kita semakin mendekat kepadanya. Ada ujian yang datang, ada cobaan yang datang, semakin dekat, semakin dekat, semakin dekat. Itulah orang-orang yang beriman, akan merubah status keimanannya menjadi takwa, karena semakin dekat dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya di sini kita akan dapat merasakan Allah yang telah mengatur skenario alam ini dengan kehidupan yang ada di dalamnya. Allah yang mengatur semua urusan-urusan makhluknya. Jangankan kita manusia yang diberikan akal oleh Allah. Wa ma min dabbatin illa 'alallahi rizquha. Binatang melata yang di dalam tanah tidak memiliki kaki, tidak lepas dari rezeki yang Allah berikan kepada mereka. Yang di darat, yang di lautan, yang di udara, Allah atur semuanya. Rezeki-rezekinya bagi makhluk-makhluknya. Masya Allah. Tinggal bagaimana kita semakin mendekat kepada Allah. Kalau ujian hidup akan tetap ada. Namanya ujian dunia. Kalau kita mati, ada ujian kubur. Ketika dibangkitkan nanti pada hari kiamat, ada ujian akhirat. Di padang mahsyar. Masya Allah. Jadi tidak akan terlepas dari ujian-ujian hidup. Ujian dunia, ujian kubur, dan ujian akhirat. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita menjadi orang-orang yang lulus dari semua ujian-ujian yang sudah Allah siapkan. Allah selamatkan kita dan keluarga kita di dunia, di alam kubur, dan di akhirat nanti. Sehingga kita membutuhkan akidah tauhid kita. Lihatlah suatu persoalan dengan kacamata tauhid. Kita butuh Allah. Bukan butuh selesainya urusan kita, masalah kita, keinginan kita, bukan. Kita butuh Allah. Yang sakit butuh Allah, yang sedang sulit butuh Allah, yang sedang susah butuh Allah, yang sedang menggapai cita-cita butuh Allah. Ya ayuhan nas, antumul fuqara'u ilallah. Wahai manusia, sesungguhnya kalian yang butuh kepada Allah. Mudah-mudahan ini akan menjadi tambahan motivasi kita untuk semakin mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lakukan apa-apa yang Allah perintahkan. Ternyata dia menjadi solusi. Sedekah tadi, infak tadi, ternyata menjadi wasilah doa yang sangat luar biasa. Apapun cita-citanya, apapun keinginannya, apapun yang sedang dikejar untuk diraihnya, maka jadikan sedekah dan infak itu sebagai jembatan untuk meraihnya, sebagai wasilah. Niatkan dalam kolbu kita ketika bersedekah, ketika berinfak, jadikan dia sebagai wasilah doa-doa kita. Kita ingin anak soleh, ketika bapak-bapak, kaum laki-laki sedang ibadah sholat Jumat di masjid misalnya, ketika sedang duduk berzikir tersimpu, tiba-tiba ada kotak yang melintas di hadapannya. Itulah kotak-kotak infak. Ketika dikeluarkan, berapapun nilainya, keikhlasan yang dibutuhkan, dan niatkan bahwa infaknya tersebut, sedekahnya tersebut sebagai wasilah doa. Sebutkan apa yang diinginkan. Ya Allah, dengan infakku ini, dengan sedekahku ini, aku mohon jadikan anak-anakku anak-anak yang soleh dan solihah. Itu wasilah doa. Ya Rob, dengan infakku ini, dengan sedekahku ini, aku mohon jadikan ya Allah, sembuhkan semua penyakit-penyakit yang ada pada kedua orang tuaku misalnya. Atau sembuhkan penyakit-penyakit dalam diriku ini. Atau kita minta ya Allah, dengan infak sedekahku ini, aku mohon sebagai wasilah, sebagai perantara. Aku mohon ya Allah, mudahkan semua urusan-urusanku. Biar anakku lulus ujiannya. Biar anakku lulus mendapatkan kerja yang sedang diraihnya, yang sedang diinginkannya. Jadi dia menjadi jembatan, menjadi wasilah doa-doa kita sekalian. Berharap keturunan, berharap jodoh, berharap pasangan, apa saja.
Jadikan ini sebagai kendaraan untuk sampainya doa-doa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah jadikan kita orang-orang yang selalu dilapangkan hati kita, menjadi kaya hati kita, sehingga menjadi kebahagiaan ketika kita bisa berbagi dengan sesama kita. Mudah-mudahan Allah senantiasa merahmati kita dengan ampunannya, dengan hidayahnya, dan dengan karunia rezekinya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin ya Mujibas Sa'ilin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.